Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Super Review. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang melimpah. Oh ya, bagi teman-teman yang mempunyai bayi atau anak yang masih kecil, saya rasa sebagian dari teman-teman akan bingung bagaimana untuk memotong bayi atau memotong rambut dari si kecil itu. Soalnya ketika kita lakukan dengan gunting, apalagi kita tidak profesional, bisa saja melukai si bayi dan itu sangat berbahaya ya. Maka kali ini saya akan mereview sebuah alat potong atau alat cukur rambut bayi dari Immundex. Oke, langsung aja. Ini tampilan kemasannya atau kardusnya ya. By the way, ini sangat kecil. Ketika saya ukur ini sekitar 10 kali 16 cm. Jadi lebarnya 10 dan tingginya 16 cm. Kecil memang kemasannya. Tapi semoga di dalam kemasan yang kecil ini manfaatnya besar ya. Ini kotaknya depan kayak gini, ada tulisannya baby hair trimmer. Ada gambarnya, ini 2 jungkas cukur, dan ini adalah ilustrasi bagaimana ketika alat ini digunakan pada si kecil. Bagian sampingnya ada kelengkapannya atau apa aja yang kita dapat ketika membeli alat ini. Ada 2 sisir ukuran 3 mm sampai 6 dan 9 mm sampai 12 mm. Setelah itu kita juga dapat minyak pelumas dan juga kuas pembersih dan juga kabel penghubung. Selain alat cukurnya, kita juga mendapat 4 alat sebagai pelengkap untuk alat cukurnya. Oke, mengenai harganya ini murah ya, nggak sampai 100.000. Tertulis itu 87.500. Anyway, saya beli online ya. Ya, langsung aja kita lihat isinya apa di dalamnya. Yang pertama jelas ada alat cukurnya. Ini juga kecil, saya singkirkan dulu. Setelah itu kita dapat jungkasnya. Ada tulisannya di sini, jungkas yang pertama atau sisir yang pertama itu 3 mm sampai 6 mm. Jadi modelnya kayak cembung gini ya. Sebelah sini 3, setelah itu agak cembung kayak gini, sebelah sini 6 mm. Oke. Setelah itu kita dapat alat cukur yang kedua atau sisir yang kedua. Ini ukurannya 9 sampai 12 mm. Oke, sini 9, sini 12. Sama aja kita mendapat 4 setelan sisir ya berarti ya. Mulai 3 sampai 12. Oke, setelah itu kita dapat apa lagi? Ini kelengkapannya, isinya apa aja? Yang pertama adalah colokan chargernya. Kayak gini. Ini model colokannya. Oke, masih konvensional ya, belum model USB ya. Saya rasa akan sangat bagus ketika ini modelnya USB Type-C, malah lebih bagus lagi saya kira. Kayak gitu. Setelah itu ini colokannya. Colokannya, aduh, agak aneh nih ya, model Chinese apa kayak gitu ya, kecil. Tapi jangan khawatir, ini saya coba colokkan di colokan biasa kamar kayak gitu, bisa kok tercolok. Tapi biasanya kita perlu bantuan T kayak gitu biar bisa tercolok dengan baik. Selain itu kita juga dapat minyak. Ini minyaknya isinya cuma separuh punya saya. Nggak tahu ini kesalahan produk atau kesalahan penuangan di pabrik, atau ya memang segini dapatnya, dapat setengah. Oke. Setelah itu ini juga ada kecil sisir kuas ya, ini kuas untuk membersihkan pisaunya. Oke, ya udah kosong, nggak ada apa-apa lagi. Oh ya, ada ini nih yang ketinggalan, ada juga buku panduannya. Buku panduannya kayak gini, nggak terlalu bagus, ini semacam tertulis dengan fotokopian ya, semacam fotokopian kayak gini.
nggak berwarna. Depannya kayak gini. Halaman kedua ada apa aja yang kita dapat dan fungsi-fungsi dari tombolnya. Yups. Halaman selanjutnya ada panduan pengisian daya, panduan pelumasan, dan panduan reparasi. Bagian sampingnya ada syarat dan garansi. Jadi kita memperoleh garansi 15 hari ya dari tokonya. Oke, udah ini aja. Terus langsung aja kita fokus ke alatnya. Ini kita singkirkan dulu. Oke. Jadi alatnya kayak gini. Tidak terlalu besar ya. Sini ada indikator lampu ketika menyala. Sini ada on dan off. Jadi ketika kita dorong ke atas maka dia on. Kayak gitu. Ketika ke bawah kayak gini berarti dia off. Di sini ada mata pisaunya. Mata pisaunya kayak gini, nggak berbahaya sih saya kira. Ini bagian bawah dan yang bagian atas seperti ini. Jadi yang gerak itu cuman bagian atas ya, seperti pisau cukur pada umumnya. Kualitas plastiknya gimana? Saya rasa kualitas plastiknya ya biasa aja ya, plastik glossy kayak gitu. Tidak terlalu bagus banget seperti yang kita lihat di tempat-tempat cukur biasanya, dan juga nggak jelek-jelek amat. Ini lumayan presisi juga kok. Oke. Itu ketika dinyalakan ya kayak gini bunyinya. Bunyinya saya rasa tidak terlalu keras ya. Sudah saya coba dekatkan di telinga bayi juga tidak terganggu kok dengan suara ini. Oh ya, anyway, ini cuman indikator charger aja ya. Ini bukan indikator alatnya nyala atau tidak. Sorry tadi salah. Ya, jadi meskipun alatnya nyala, ini tidak nyala. Oke, kita off-kan dulu. Ya, terus ini kita coba pasang pisaunya mulai dari yang 3 mm. Jadi cara masangnya kayak gini. Ini kan ada lubangnya nih sebelah sini, kanan kirinya ini ada lubangnya. Ini ada lubangnya, sebelah sini ada lubangnya juga. Tinggal sini juga ada kaitannya. Tinggal kita pasang gini aja. Wait. Sorry, agak susah soalnya saya belum terbiasa. Ini baru datang juga alatnya. Kita paskan dulu lubang sini, terus kita agak renggangin. Caranya kita paskan salah satu lubangnya dulu, setelah itu yang sini agak kita renggangkan, kita tarik kayak gitu loh. Oke, kayak gini. Ups. Nah, ini kondisi nyala. Jadi saya rasa ini sangat aman ya. Ketika kita bandingkan dengan alat cukur biasa atau gunting kayak gitu, ini sangat aman. Soalnya apa? Ketika kita kayak gini dan kita nyalakan, sangat aman. Jadi ada pelindung plastik sini sebelum mengenai si kepala bayi. Oke, kayak gitu. Dan ini bisa juga dibalik-balik ya. Ini 3 mm kan. Terus kita bisa balik yang satunya ini. Nah, caranya kita kaitkan sini dulu. Setelah itu yang ini agak kita renggangkan. Nah, gampang kok ternyata masukinnya. Oke, kayak gini. Oke. Ini kita memakai ukuran yang 6 mm. Yap, kayak gitu. Oke, terus sama juga ketika kita pasang yang 12 sampai 9 mm, caranya sama persis. Soalnya model sisirnya juga sama persis, cuma beda ukuran di ketebalan ininya aja. Oke, kekurangannya apa? Kekurangan pertama saya rasa adalah ini. Yang sisir cukurnya ini paling pendek ini cuma 3 mm. Nah, jadi saya rasa masih cukup tebal ya ini. Untuk memotong si bayi nggak bisa gundul bener-bener plontos kayak gitu. Tapi meskipun tanpa pisau sisir, sebenarnya ketika kita langsung kayak gini, ini juga nggak masalah sih. Soalnya kan pisaunya yang tajam yang bagian atas itu, sedangkan yang bersentuhan langsung di kepala si bayi kan yang bagian bawahnya ini. Jadi masih terlindungi. Tapi ya agak miris juga ketika nggak pakai sisir ya. Apalagi kita yang belum terbiasa. Oke, terus kekurangan yang kedua adalah saya rasa ini. Ini kenapa masih pakai colokan yang konvensional? Saya rasa ketika ini sistem charger, pakai model colokan HP atau colokan yang Type C itu sangat bisa ya. Saya rasa. Tapi nggak masalah sih. Tidak mempengaruhi fungsi juga. Terus kekurangan yang lain adalah indikator chargernya.
Nggak tahu kenapa ini saya cas sudah lebih dari 8 jam ya sesuai instruksi. Ini merah terus ini. Jadi apakah dia belum penuh atau memang indikatornya selalu merah, I don't know. Nah, akan lebih baik ketika penuh harusnya berwarna lain semacam hijau atau kuning kayak gitu ya. Oke, itu untuk kekurangan-kekurangannya. Terus apakah ini bisa digunakan dengan baik? Kita coba aja ya. Oke. Karena bayi yang dicukur ini belum siap, saya coba di kaki saya dulu aja ya. Nah, ini bisa nggak untuk mencukur ini? Oke. Setebal ini. Saya coba mencukur sedikit, apakah sakit atau enggak. Soalnya ketika langsung kita aplikasikan di bayi, takutnya nanti terjadi apa-apa, nggak enak kan. Saya coba pakai yang 3 mm ya, mata sisirnya. Oke, kita coba. Bismillah. Oh, bisa mencukur dengan baik dan tidak terasa sakit. Nah, ini ketika 3 mm. Dan ketika digunakan untuk mencukur gundul total apakah bisa? Ya udah, coba kita lepas saja ini. Terus kita coba lagi di kaki ya. Kalau ini tidak sakit, nanti kita bisa aplikasikan di bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata bisa dan tidak sakit. Nah, bisa sampai itu lumayan habis ya rambutnya ya. Nah, kelihatan nggak perbedaannya? Oke, itu tadi adalah hasil cukur dari alat ini. Maaf, sengaja saya tidak langsung aplikasikan di kepala bayi. Saya aplikasikan di anggota tubuh saya dulu. Kalau tidak terasa sakit dan aman, baru nanti saya aplikasikan di kepala bayi ya. Mungkin sekitar 2 minggu lagi nanti saya akan coba aplikasikan dan coba saya videokan apakah dia juga bisa mencukur kepala bayi dengan baik atau rambut bayi dengan baik. Apakah layak untuk dibeli? Saya rasa layak. Soalnya dengan harga yang kurang dari 100.000 dengan fungsi yang aman dan tidak sakit, suaranya juga lumayan tidak terdengar, apalagi dia juga sudah pakai sistem charger ya. Jadi lebih aman tentunya, soalnya tidak langsung terhubung dengan listrik ketika kita aplikasikan untuk mencukur si bayi. Jadi aman. Oke, ketika teman-teman masih ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan tulis aja di kolom komentar. Saya akan coba ukur dan timbang biar teman-teman tahu seberapa besar dan berat sih sebenarnya alat ini. Jadi besarnya kurang lebih 3 cm atau 3,5 cm kali 15,2 ya, 15,2 cm. Jadi tidak terlalu besar. Ketika teman-teman bandingkan dengan alat cukur yang biasanya digunakan barbershop, ini jauh lebih kecil. Oke. Setelah itu beratnya dia juga sangat ringan saya rasa. Beratnya ini berkisar 116 ya, 100 gram lebih sedikit ya. Oh ya, sekitar 2 minggu lagi saya akan rekam penggunaan alat ini di rambut si bayi, apakah bisa berguna dengan baik. Jadi jangan lupa tekan subscribe dan juga sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar lebih banyak lagi teman-teman yang mendapat manfaat dari channel ini. Oke, begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.